Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ridwi Nurjaisa MPD, yang saya cintai semua mahasiswa angkatan 2017. Mudah-mudahan pada hari ini Anda masih diberi kesehatan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keberkahannya, dan semoga Anda tetap semangat untuk menjalankan aktivitas walaupun pada saat masa ini memang kita sulit dalam menjalankan aktivitas. Saudara-saudara yang saya cintai, tak terasa waktu Anda sudah semester 6 mau menginjak semester 7, di mana pada saat semester 7 itu biasanya Anda disuruh membuat proposal dan disarankan untuk membuat proposal penelitian. Dalam pembuatan proposal penelitian diperlukannya langkah-langkah atau syarat-syarat yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Rikrik. Saudara, saya hanya satu pesan dalam pembuatan proposal ini. Anda harus banyak membaca buku, membaca jurnal. Ya, walaupun dalam membaca buku sulit Anda untuk ke perpustakaan, tetapi silakan untuk sementara Anda coba mencari buku-buku itu secara online, karena sekarang banyak juga buku-buku yang elektronik. Saudara, saya berharap Anda selalu mengikuti aturan-aturan dalam penulisan proposal dan selalu meminta pendapat dari dosen pembimbing. Semoga Anda tetap semangat dalam pembuatan proposal ini. Satu yang saya pesan yang terakhir adalah tetap semangat, banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu lagi adalah tetap bahagia, ya, jangan terlalu banyak pikiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat dan rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan, kecukupan untuk melaksanakan segala aktivitas walaupun semuanya serba terbatas. Akan tetapi hal itu dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap teguh menjalankan setiap sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa pendidikan matematika semester 6 atau angkatan 2017 yang saya cintai dan mencintai saya. Seperti halnya angkatan sebelumnya, bahwa saya harus menyampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana penulisan proposal yang ada di program studi pendidikan matematika. Akan tetapi untuk angkatan 2017 ini agak sedikit berbeda karena kami sampaikan secara online atau melalui video. Karena kita sudah tahu bersama bahwa sekarang semua aktivitas dilaksanakan di rumah, kuliah, dan yang lain-lain. Untuk proposal sendiri, karena ditargetkan oleh mata kuliah metodologi penelitian, maka kalian belum bisa lulus sebelum mata kuliah itu selesai tentu, dan sebelum mengajukan judul apa yang akan kalian bahas. Dan sekarang saya akan sampaikan tentang hal tersebut, sehingga mudah-mudahan dan diharapkan bisa lebih memperjelas, bisa menerangi apa yang sebelumnya masih jadi tanda tanya. Saya mendapatkan laporan dari beberapa dosen pembimbing akademik kalian bahwa sudah ada yang menghubungi mereka
untuk konsultasi tentang proposal. Tetapi memang itu tidak salah, hanya jika diurutkan, maka urutan yang paling efektif adalah kalian melaksanakan duplikasi judul terlebih dahulu atau duplikasi masalah dulu, baru konsultasi dengan pembimbing akademik. Kenapa hal itu terjadi? Karena jika masalah yang kalian usulkan kepada dosen pembimbing akademik itu ternyata sudah dibahas oleh angkatan sebelumnya, maka konsultasi atau usulan itu menjadi percuma. Karena nantinya tidak akan diterima oleh prodi. Sehingga yang paling ideal adalah kalian mengajukan terlebih dahulu masalah apa yang menurut kalian menarik untuk dibahas, kemudian nanti diduplikasi oleh prodi. Artinya duplikasi itu adalah apakah masalah tersebut unik atau pernah dibahas sebelumnya oleh angkatan yang lama. Tentu kalau sudah dibahas, tidak boleh lagi dibahas. Nanti akan terjadi plagiarisme yang lumayan besar. Nah, bagaimana teknisnya kita akan bahas dalam video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Akan tetapi, jika sudah melihat dan menyaksikan video ini masih banyak hal yang perlu kita diskusikan, maka saya akan membuka kelas di angkatan 2017 untuk kegiatan tanya jawab tentang seminar proposal. Kelasnya ada di LMS, kalian bisa buka akun masing-masing. Kemudian di situ ada sosprod atau sosprodi, sosialisasi prodi maksudnya. Saya akan layani itu di hari Jumat nanti akan saya sampaikan jamnya berkaitan dengan kegiatan lain. Hari Jumat itu ada kegiatan ujian komprehensif. Saya akan sampaikan di grup angkatan 2017 yang memiliki pertanyaan atau ingin diskusi, nanti kita coba konferensi di situ. Karena seperti yang kita tahu bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan kalian dalam satu ruangan yang sama. Akan tetapi kita coba maksimalkan semua hal melalui pelayanan online. Surat-surat sudah online, transkrip kemarin sudah online. Kemudian dengan memaksimalkan kemampuan, tentu mudah-mudahan kalian juga tidak berat untuk melaksanakan hal itu. Baik, berikutnya adalah tentang apa sih yang menjadi target utama dalam semester ini. Awal mula kenapa metodologi penelitian dipindahkan ke semester 6 sebenarnya simpel saja, bahwa kalian diharapkan mampu menyelesaikan skripsi, atau kami membuka peluang bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki daya juang yang tinggi untuk menyelesaikan skripsi di semester 7. Artinya semester 8 sudah bisa wisuda. Artinya dalam waktu 3,5 tahun. Angkatan sebelum-sebelumnya sudah ada, jika saya hitung dari sejarah atau selama sejarah matematika, itu baru ada 4 orang yang berhasil tembus itu. Yang pertama adalah Siti Farisa, angkatan 2015. Yang kedua adalah Fida, angkatan 2016. Kemudian Elis Maulida. Dan yang keempat adalah Siti Rodiah, angkatan 2016 juga, yang kemarin baru lulus, tinggal menunggu wisuda. Nah, kalian diharapkan bisa juga menyusul atau bisa lebih banyak lagi dari angkatan 2017. Maka mata kuliah metodologi penelitian kami
pindahkan ke semester 6 yang awalnya di semester 7. Termasuk juga mata kuliah yang dianggap sulit, kita pindahkan semua di semester 6, dan semester 7 tinggal mata kuliah yang dianggap mudah. Mudah-mudahan usaha atau ikhtiar kami juga disambut baik oleh usaha kalian dan ikhtiar kalian, sehingga kalian juga bisa memenuhi target lebih cepat, lebih baik, saya rasa. Oke, saya sampaikan terlebih dahulu tentang kegiatan seminar atau alur seminar proposal. Yang pertama adalah sebelum kalian menyusun tulisan proposal, maka yang harus dilakukan adalah duplikasi masalah. Saya sebut masalah bukan judul, tetapi saling tertukar, tidak perlu dipermasalahkan, tetapi yang betul itu memang masalah, ajuan masalah, duplikasi masalah. Karena judul itu sudah di ACC dan sudah fix, tapi kalau masalah itu intinya apa sih? Nah, duplikasi masalah yang dilakukan adalah yang pertama, ajukan sesuai dengan format dari prodi. Nanti akan saya sampaikan formatnya seperti apa. Berikut juga karena sekarang situasinya tidak mungkin untuk ke prodi, maka saya siapkan juga form online-nya. Nanti saya sampaikan juga dalam video ini. Kemudian kuasai masalah apa yang kalian pilih. Nah, tes penguasaan masalah inti mungkin ini tidak bisa dilewat. Kalau sebelum-sebelumnya, setiap mahasiswa yang mengajukan masalah berhadapan dengan prodi, kemudian prodi bertanya dan lain-lain, mengetes apakah penguasaan masalah itu sudah dikuasai atau belum. Jika belum, pulang lagi, belajar lagi, baca lagi, kuasai lagi, baru udah berhadapan lagi. Setelah tes itu berhasil atau lolos, baru bisa menerima lembar konsultasi proposal. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini, lembar konsultasi judul. Nanti juga akan disampaikan di sini. Saya perjelas masing-masing apa itu masalah. Dalam kebiasaan bahwa jika kita punya masalah, maka tentunya mencari obat. Obatnya apa? Lalu masalahnya apa? Lalu kita bisa mencari obatnya. Nah, di sini masalah yang menjadi inti dari judul skripsi di pendidikan matematika ada, saya bisa garis bawahi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah jika penelitiannya eksperimen dan berkaitan dengan mengajar, maka simpelnya adalah gini, model, kemudian ranah. Saya pisahkan menjadi dua, model dan ranah. Model adalah strategi yang kalian lakukan untuk menangani atau meningkatkan ranah yang kalian pilih. Ini bisa dibolak-balik, bisa ranah dulu, misalnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan model jigsaw, misalnya. Atau bisa dibalik juga, misalnya penggunaan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik. Itu ada dua hal. Nah, saya garis bawahi adalah modelnya apa, ranahnya apa. Yang perlu digarisbawahi itu apa? Modelnya apa, kemudian ranahnya apa. Model dan ranah nanti saya akan cocokkan dengan database yang ada di pendidikan matematika. Apa? Kemudian, apakah sudah ada model itu dan ranah itu? Jika model itu sudah dipakai, model, strategi, kemudian metode dan apa itu namanya banyak, model, strategi, metode, kemudian dicocokkan dengan ranah, maka jika dua-duanya sudah dibahas di angkatan sebelumnya, itu tidak boleh diajukan lagi. Ya, misalnya model jigsaw, kemudian ranahnya kalian ambil adalah pemecahan masalah. Kemudian saya cek ke database, apakah ini sudah ada atau belum. Jika dua-duanya belum ada, maka kalian lolos duplikasi. Jika sudah ada, walaupun hanya satu, maka dicoret, ganti judul yang lain. Itu aturan yang pertama. Jadi model dan ranah tidak boleh ada yang sama dengan angkatan sebelumnya.
Aturan yang kedua, model tidak boleh sama, model, metode, strategi, itu satu paket ya, tidak boleh sama dengan satu angkatan. Atau dalam satu angkatan tidak boleh ada yang mengangkat modelnya sama. Jika terjadi, maka itu juga dicoret. Ya, itu dua peraturan yang pasti dicoret. Itu jika eksperimen. Jika kualitatif atau PTK, kita akan cek juga hampir mirip, PTK hampir mirip dengan eksperimen. Kalau kualitatif, kita akan cek apakah judul-judulnya, judul inti dari atau masalah inti dari apa yang kalian ajukan itu sama atau mirip enggak dengan yang sebelumnya. Tingkat kemiripannya berapa? Maka kalau yang angkatan sebelumnya ada tes penguasaan masalah untuk menentukan tingkat kemiripan, tetapi karena sekarang situasi seperti ini, jadi tidak perlu ada penguasaan masalah. Kami titipkan kepada pembimbing akademik untuk mengetes kemampuan atau penguasaan kalian. Jika kalian sudah lolos duplikasi atau tidak terjadi duplikasi dengan angkatan sebelumnya, maka kalian akan mendapatkan lembar konsultasi judul atau berhak mencetak lembar konsultasi judul yang harus dikonsultasikan kepada pembimbing akademik tentunya. Oke, setelah ini selesai, ini masalah yang pertama. Ya. Alur yang kedua atau langkah yang kedua adalah penyusunan proposal. Pastikan kalian sudah selesai di masalah yang pertama ini, kemudian yang kedua adalah penyusunan proposal. Ya. Penyusunan proposal, jika tadi masalahnya sudah lolos duplikasi, maka berikutnya adalah bagaimana aturan penulisan proposal itu sama dengan di buku pedoman penulisan skripsi di angkatan sebelumnya. Akan tetapi, untuk khusus angkatan 2017 memang belum ada dari universitasnya karena diprediksi nanti semester 7 baru muncul. Akan tetapi tidak jauh berbeda. Bisa kalian menggunakan atau pinjam, atau jika yang memang sudah sering menyusun makalah itu tidak terlalu sulit. Ya, bagaimana aturan mengutip, kemudian bagaimana poin-poin outline-nya nanti saya akan sampaikan. Kemudian cari bahan-bahan yang menunjang masalah, buku, jurnal, dan kami tidak mengharapkan kalian memasukkan skripsi ke dalam proposal atau ke dalam skripsi kalian yang akan nanti kalian bahas. Silahkan jurnal, kemudian buku juga ada beberapa buku yang kita blacklist tidak boleh digunakan karena sesuatu hal yang sudah dipertimbangkan oleh prodi. Kemudian susun sesuai aturan etika penulisan yang berlaku. Yang berlaku itu kalau memang punya kakak tingkat yang memiliki pedoman penyusunan skripsi bisa kalian pakai. Kemudian bimbingan proposal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga, konsultasi dengan pembimbing akademik tentu. Nanti pembimbing akademik akan mengarahkan untuk sesuai etika penulisan yang berlaku. Karena situasi sekarang seperti ini, maka tanyakan kepada pembimbing, Ibu, Bapak, mohon maaf, apakah saya boleh mengirimkan rancangan proposal untuk direvisi atau menjadi bahan konsultasi saya dengan Ibu. Kemudian jika sudah ada feedback dari pembimbing, maka segera revisi lalu tanda tangani sampai kepada ketua prodi. Nah, di sini kita akan pikirkan ulang bagaimana teknisnya. Teknisnya kalau sebelumnya adalah manual berhadapan face to face, maka kalau yang sekarang kemungkinan besar akan secara online. Jika sudah lewat dari pembimbing akademik atau jika sudah lolos dari pembimbing akademik atau dengan kata lain pembimbing akademik sudah meng-ACC proposal yang kalian susun berdasarkan konsultasi dan revisi yang sudah dilakukan, maka nanti bisa dilaksanakan secara online dan dikirimkan berkas-berkasnya melalui form yang akan nanti disampaikan. Ya, itu duplikasi judul. Ingat masalahnya di sini yang menjadi titik berat adalah di sini.
Kalau nomor 1 sudah lolos, biasanya nomor 2, 3 itu mudah. Berikutnya, ini sebenarnya alur sampai, saya ceritakan secara simpelnya, alur dari awal sampai akhir kalian lulus dan dinyatakan boleh wisuda. Oke. Yang pertama adalah pendaftaran seminar proposal. Ini langkah yang pertama setelah selesai dari penulisan proposal. Yang berikutnya adalah pelaksanaan. Yang berikutnya adalah pelaksanaan seminar. Pendaftaran itu nanti akan disampaikan secara online tentunya. Jika di antara kalian ada yang sudah selesai sebelum pandemi ini selesai. Jika kegiatan PSBB ini sudah dinyatakan selesai dan kalian belum ada yang mendaftar seminar, maka akan dilaksanakan secara face to face atau langsung ke prodi. Tapi jika antisipasinya, jika ada yang selesai menyusun seminar, menyusun proposal, maka kami akan layani untuk itu dengan catatan, tapi tidak mungkin sekarang, tetapi di akhir semester setelah kalian bisa mengajukan proposal dan ujian atau seminar proposal setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian. Jadi, kalaupun sekarang kalian punya usulan penelitian dan sudah jadi proposal dan sudah di-ACC oleh pembimbing akademik, akan tetapi kami tidak akan melayani itu. Karena sekarang kalian masih belajar tentang metodologi penelitian, belum selesai, belum dikatakan lulus. Sehingga paling cepat itu di bulan Agustus kemungkinan. Itu paling cepat. Atau setelah nilai keluar, baru kalian berhak. Dan nanti ada syarat-syarat yang lain yang akan disampaikan. Berikutnya adalah pelaksanaan seminar. Ini pelaksanaan seminar, mohon maaf typo. Pelaksanaan seminar nanti dijadwalkan oleh prodi, seperti yang tadi saya sampaikan. Jika ada yang mendaftar sebelum pandemi ini selesai, maka akan dilayani secara online. Tapi minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Baru kita layani untuk seminar. Kalau 1 orang belum. Oke, berikutnya hasil seminar. Hasil seminar itu artinya kalian sudah melaksanakan seminar, kemudian kalian mempunyai hasil. Hasilnya dalam berupa apa? Hasilnya dalam berupa coretan-coretan dari penguji 1 dan penguji 2. Karena nanti kalian akan berhadapan dengan 2 orang penguji yang akan menguji penguasaan proposal yang kalian susun. Setelah hasil seminar kalian terima, lalu berikutnya adalah revisi proposal. Revisi proposal itu memperbaiki. Di sini biasanya kalian mendapatkan beberapa poin yang harus direvisi, maka kalian lakukan revisi proposal semaksimal mungkin. Nanti jika sudah dirasakan selesai revisinya, maka silahkan minta tanda tangan ke penguji bahwa saya sudah selesai melaksanakan revisi proposal. Oke. Kemudian berikutnya, tanda tangani oleh ketua prodi, lalu penyerahan proposal kepada prodi. Ya, saya sampaikan karena mungkin mudah-mudahan Agustus itu sudah selesai, jadi kemungkinan kalian proposal itu masih manual. Ya, belum secara online, masih face to face. Kemudian berikutnya adalah sambil menyerahkan revisi proposal, proposal ini 1 kali ya, atau 1 rangkap. Kalau di sini, ini pendaftaran seminar proposal itu kalian 2 rangkap. Ya, 2 rangkap. Lalu, di sini 1 rangkap, atau satu rangkap saja dijilid, kemudian disampaikan ke prodi. Lalu setelah itu, sertakan juga usulan pembimbing skripsi. Usulan pembimbing skripsi itu kalian bisa ambil 2 dari 3 calon. Ya, 2 dari 3 calon. Siapa saja yang berhak kalian usulkan? 1 adalah pembimbing akademik
itu harus kalian usulkan. Kemudian 2 lagi adalah berasal dari penguji 1 atau penguji 2, tergantung mana yang akan kalian ambil. Jika pembimbing akademiknya adalah, saya sebutkan satu persatu, adalah Bu Nunung, Bu Rahayu, Pak Agus, itu 3. Ya, Bu Nunung, Prof. Rahayu, kemudian Pak Agus, maka itu posisinya adalah di pembimbing 1. Maka 3 orang ini tidak boleh ada di posisi pembimbing 2. Artinya Pak Agus, Bu Nunung, dan Prof. Rahayu tidak boleh menjadi pembimbing 1 dan tidak boleh menjadi pembimbing 2 dalam satu paket atau untuk 1 orang. Ya. Kemudian di luar itu ya, ada Pak Asep Jihad, Bu Wati, dan Bu Juju. Nah, 3 orang yang kedua yang saya sebutkan itu bisa menjadi 1, bisa menjadi 2 posisinya. Tergantung siapa pasangannya. Jika pasangannya 3 orang pertama yang saya sebutkan, Prof. Rahayu, Bu Nunung, dan Pak Agus, maka 3 orang kedua yang saya sebutkan itu posisinya adalah di posisi pembimbing 2. Jika yang saya sebutkan, jika yang kalian atau pembimbing akademik kalian adalah Pak Ion, Bu Yayu, Bu Ehda, Pak Hamdan, Bu Ida, Bu Tika, Bu Tutut, dan Bu Ripa, maka itu posisi kedua dan tidak boleh ada di posisi 1. Ya. Jadi yang saya sebutkan, orang-orang yang atau dosen-dosen yang saya sebutkan yang ketiga, kelompok yang ketiga, maka tidak boleh ada di posisi 1. Yang pertama tidak boleh ada di posisi 2. Gitu. Sehingga usulan yang kalian sampaikan itu berdasarkan yang tadi saya sampaikan. Pak, apakah ini akan di ACC sepenuhnya? Tentu tidak. Namanya juga usulan. Kalau usulan bisa di ACC, bisa tidak, tergantung bagaimana kebijakan prodi untuk meng-ACC itu. Bisa jadi malah prodi memilih atau menugaskan di luar yang 3 ini untuk menjadi pembimbing kalian. Itu sangat mungkin. Jika sudah selesai proses 1 minggu, lalu kalian bisa di sini menerima SK pembimbing setelah 1 minggu dari sini. Menerima SK pembimbing, kemudian kalian menyerahkan kepada pembimbing itu langsung, tidak boleh diwakilkan. Ya, langsung tidak boleh diwakilkan. Lalu jangan lupa menerima buku bimbingan yang harus dicatat setiap kali kalian bimbingan. Kemudian ketentuan berikutnya adalah kalian bimbingan minimal 10 kali ke masing-masing. Jadi tidak hanya ke pembimbing 1, tidak digabung maksud saya. Tapi kedua-duanya itu 10, jadi kalau digabung ya minimal 20. Gitu. Baru kalian bisa melakukan sidang, atau kalaupun lebih, itu berarti ketentuan dari atau kebijakan dari pembimbing masing-masing. Oke, berikutnya pastikan bahwa praktek ibadah dan tilawah kalian selesai. Pastikan bahwa praktek ibadah dan tilawah kalian selesai. Jika ini belum selesai, maka masih ada hutang berarti. Kemudian TOEFL dan TOEFL maaf, itu di 450. Saya sebutkan angka itu dulu sebelum nanti jika ada sesuatu yang perbaikan nanti akan diperbaiki. Tapi targetkan di 450 kalian harus lulus. Jika belum lulus, maka tes ulang. Pak, saya sudah tes 2 kali. Gimana? Itu belum lulus juga. Maka tes ulang lagi yang ketiga kali. Ya, bisa jadi nanti yang ketiga kali angkanya atau skornya jadi 700. Karena digabungkan tes 1, tes 2, tes 3, jadi angkanya 700. Kan keren. Ya, tapi tidak seperti itu. Maksudnya adalah jika 3 kali tes belum lulus juga, maka ada kebijakan lain yang akan ditempuh oleh prodi. Tapi tentu kalian harus ikhtiar. Bukan menyerahkan, pasrah nanti aja 3 kali. Jangan seperti itu.
Kemudian pastikan juga lulus tentang kursus ICT, matematik saya rasa ini akan sangat mudah. Tahsin tahfidz itu lakukan dengan pembimbing masing-masing. Jika sudah dibagi pembimbingnya, jika belum tinggal menunggu nanti SK-nya keluar, lalu kalian bimbingan tahsin tahfidz. Lalu sidang komprehensif. Sidang komprehensif itu adalah kalian dihadapkan kepada 3 orang penguji yang akan menguji 3 bidang atau 3 hal. Yang pertama kematematikaan, kemudian yang kedua adalah pendidikannya atau pembelajarannya, yang ketiga adalah tentang keagamaannya. Kalian akan ditanya satu persatu, dites baik itu lisan dan tulisan atau bahkan praktek mengajar misalnya oleh ketiga orang ini. Kemudian setelah komprehensif selesai, maka gerbang akan semakin terbuka lebar kalian untuk sidang skripsi dan mendapatkan gelar SPD. Kalau baru sidang ini, baru sidang komprehensif, kalian baru dapat gelar SKOM, Sarjana Komprehensif. Oke, berikutnya pastikan kalian sudah selesai menulis skripsi. Kemudian setelah dipastikan atau setelah penguji menyatakan kalian selesai untuk bimbingan skripsi, maka yang berikutnya adalah cek plagiarisme atau cek plagiarisme, berapa level duplikasi kalian dengan tulisan-tulisan yang sudah ada secara melalui alat yang kita pakai adalah Turnitin. Ya. Maksimal 25%. Jika lebih dari 25%, maka kalian harus memperbaiki kalimat-kalimatnya atau disebutnya prepase, atau memperbaiki kalimat, mohon maaf jika saya salah mengucapkan, perbaikan kalimat sehingga tidak sama dengan yang di bold nantinya. Nanti kalian akan mendapatkan ini hasil plagiarismenya, ini yang diwarnai nomornya indeks 1 sampai sekian, itu yang harus diperbaiki. Ya. Jika ini sudah lolos, maka berikutnya adalah sidang atau daftar sidang skripsi. Daftar sidang skripsi dilaksanakan di prodi, baik itu online ataupun offline, tergantung nanti situasi dan kondisi yang sudah memungkinkan. Jika sudah daftar, pastikan semua persyaratan sudah memenuhi, nanti akan diperiksa oleh prodi, dan jika sudah selesai, maka kalian siap untuk sidang skripsi. Sidang skripsi, kami sih mengharapkan tidak sampai online kembali, walaupun sih tidak ada masalah. Tetapi akan lebih punya semangat jika langsung bertemu bertatap muka. Sidang skripsi kalian akan dihadapkan kepada 2 orang penguji 1, penguji 2, untuk menguji kelayakan dari tulisan-tulisan yang atau pemahaman atau praktek. Bisa juga ada juga yang menyidangkan skripsi tapi bukan tulisannya, sehingga antara cover dengan isi di dalamnya berbeda jauh. Itu pernah ditemui, dan itu jangan sampai terjadi di pendidikan matematika. Oke. Kalian akan dihadapkan kepada 2 orang penguji 1, penguji 2, tentu dari dosen matematika. Nanti kalian akan ditanya berbagai hal tentang berkaitan dengan skripsi. Lalu nanti ada berbagai masukan dari penguji 1, penguji 2. Kalian lakukan setelah sidang dan lakukan revisi di sini. Lakukan revisi ini untuk memperbaiki coretan-coretan yang ada di skripsi. Oke. Berikutnya adalah revisi. Revisi berdasarkan pedoman di Fakultas Tarbiyah bahwa revisi itu maksimal 50 hari. 50 hari setelah selesai sidang. Jika kalian melewati 50 hari setelah selesai sidang masih juga belum direvisi, maka kalian diberikan punishment, harus sidang ulang. Harus sidang ulang. Ya, harus sidang ulang. Artinya
skripsi yang kalian sudah sidangkan lagi disidangkan ulang, dan kalian belum berhak menerima ijazah dan transkrip dari prodi. Setelah ini selesai, anggap ini sudah selesai, maka berikutnya adalah wisuda. Ini biasanya lebih bergengsi dibandingkan dengan sidang, itu yang salah kaprah ya. Walaupun memang perayaan ya. Sidangnya nggak mahal, wisudanya agak mahal. Sama saja dengan akad. Akad di KUA nggak mahal, tapi resepsi yang mahal. Ya, karena gengsinya itu. Berikutnya adalah, ya ini mah pilihan lah ya. Silahkan mau dibahas, silahkan, mau enggak ya silahkan. Oke. Itu tahapan-tahapan dari mulai awal sampai akhir kalian berada di semester 8. Dari mulai sini, kemudian dari sini, kemudian di sini. Saya harap jelas, cukup jelas. Jika ada pertanyaan nanti akan kita bahas melalui Vicon di LMS UIN SGD.